Rancak Bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel. Kali ini kita akan berkunjung ke Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat. Bagi yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Berbicara tentang Nagari Pasir Talang, tidak terlepas dari sejarah panjang adat dan budaya berikut perkembangan agama Islam di Sungai Pagu. Di Pasir Talang inilah mula ditatanya adat alam Surambi Sungai Pagu berikut penataan wilayah adat, mulai dari Balun Babatu Hilir, Tarui Kalangwang Jokoto Baru sampai ke Batang Marintih Mudia di Pauah Duo, Tarui Kasako Luak Nan Tujuh. Di Pasir Talang juga terhimpun keempat induk suku yang ada di Sungai Pagu, seperti suku Melayu, suku Panai, suku Kampai, dan suku Tigolare Bakapanjangan. Alam Surambi Sungai Pagu dahulu merupakan sebuah kerajaan. Alamnya di Pasir Talang, serambinya di Pasisih Banda Nan Sapuluh, yaitu di daerah pesisir selatan sekarang. Sungainya Batang Bangko dan Batang Suliti, sedangkan pagunya di Koto Pari Gadang di Aceh. Pasir Talang sebagai pusatnya Sungai Pagu banyak meninggalkan situs sejarah berupa bangunan adat seperti Balai Adat, Masjid Kurang Aso 60, tempat yaitu makam Inyek Samsudin Sadewano adalah daulat yang pertama sebagai Raja Alam Surambi Sungai Pagu yang pertama. Istana Daulat yang dipertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah sebagai Raja Alam di Alam Surambi Sungai Pagu. Dahulunya Istana Daulat terletak di Melayu Kampung Dalam, tapi telah rubuh saat terjadi gempa besar pada tahun 1942. Balai adat yang ada sekarang merupakan balai adat pengganti, sedangkan balai adat yang lama sudah dibongkar diganti dengan yang baru. Balai adat yang lama posisinya menghadap ke barat, membujur dari utara ke selatan. Sedangkan yang ada sekarang posisinya berubah menghadap ke selatan, membelintang dari timur ke barat. Berikutnya perjalanan kita teruskan ke Korong suku Bariang yang dihuni oleh kaum suku Bariang Ampek Parui dalam susunan Nyenyek Kurang Aso 60 di Alam Surambi Sungai Pagu, seperti kaum Datuk Rajonan Baso, kaum Datuk Nan Kodo Alam, kaum Datuk Sultan Panghulu, dan kaum Datuk Bagampo, berikut penghulu-penghulu suku Bariang yang lainnya. Akhirnya kita sampai di Korong Sirampak yang dihuni oleh kaum suku Durian Nan Baduo di Aceh dalam susunan Nyenyek Kurang Aso 60 di Alam Surambi Sungai Pagu, seperti kaum Datuk Malintang Kayo, kaum Datuk Rangkayo Majolelo, berikut penghulu-penghulu suku Durian yang lainnya. Dahulu di sebelah barat Masjid Kurang Aso 60 terdapat lapangan yang berfungsi sebagai medan nan bapaneh seperti alun-alun kalau di Pulau Jawa. Lokasi lapangan ini disebut
dengan Padang Pariang. Di lapangan ini berlangsung kegiatan perayaan hari besar sepanjang adat, dan disinilah tempat memperagakan kesenian anak nagari berikut pencak silat. Lapangan ini juga dilakukan sebagai tempat olahraga. Sekarang Padang Pariang ini sudah tidak ada lagi dan dipindah ke arah timur di pinggir Sungai Batang Sulisti berdampingan dengan lokasi Balai Jumat. Di Pasir Talang terdapat Masjid Raya Alam Surambi Sungai Pagu berkonstruksi beton. Letaknya berdampingan dengan Masjid Kurang Aso 60 berkonstruksi kayu, sebagaimana masjid tradisional Minangkabau. Pada video sebelumnya telah diulas tentang Masjid Kurang Aso 60, merupakan masjid dengan arsitektur tradisional Minangkabau yang syarat dengan makna di setiap bagian bangunannya. Salah satunya adalah jumlah tonggaknya sebanyak penghulu induk yang ada di Alam Surambi Sungai Pagu, yaitu 59 buah, atau yang lazim disebut Kurang Aso 60, yaitu kurang 1 dari 60. Sedangkan tonggak macu atau tonggak utama masjid adalah tonggak yang dibuat oleh Syekh Maulana Sopi dengan segala kekeramatannya beliau sebagai wali Allah yang beliau miliki, yaitu beliau memiliki karamah sebanyak 41 macam. Masjid Kurang Aso 60 berdirinya diperkasai oleh ulama besar pada abad ke-18 Masehi ini. Bernama lengkap Abdul Halim Datuk Rajo Intan Rang Kayo Batuah Angku Syekh Maulana Supi, berasal dari Kota Kacik, Pasir Talang. Ibu beliau bernama Nyinyek Basusu Ampek, meninggal di Pinang Sinawal setelah mengalami sakit beberapa lama dan dirawat oleh saudara beliau yang ada di situ. Syekh Maulana Supi pada umur 15 tahun pergi mengaji ke Mekah melalui perjalanan darat melewati Jambi, terus berlayar ke Mekah. Beliau menetap di Mekah selama 25 tahun sampai mendapatkan gelar Maulana dari guru beliau di Mekah. Dan istri beliau berasal dari daerah Bengkulu. Syekh Maulana Supi meninggal dan dimakamkan di depan mihrab Masjid Kurang Aso 60. Namun secara bersamaan makam beliau juga ada di Banten dan di Bengkulu. Dan orang-orang dari kedua daerah ini sering berkunjung ke Kota Kacik, Pasir Talang, dan ke makam beliau di Masjid Kurang Aso 60 Pasir Talang. Di Pasir Talang juga terdapat Korong, suku Melayu yang dihuni oleh kaum suku Melayu Ampek Parui dalam susunan Inyek Kurang Aso 60 di Alam Surambi Sungai Pagu, seperti kaum Datuk Rajo Malako, kaum Datuk Rajo Adil, kaum Datuk Sultan Khalifatullah, dan kaum Datuk Sultan Ibrahim. Berikut penghulu-penghulu suku Melayu yang lainnya. Pasir Talang dahulu sebagai perkampungan adat yang setiap korong dipenuhi oleh rumah gadang. Namun kini rumah gadang tersebut kondisinya telah lapuk dan rubuh.
keberadaannya terdesak digantikan oleh rumah-rumah beton yang campur baur keberadaannya, sehingga memunculkan kesan campur baur bangunan yang tidak dapat dihindari. Zaman memang sudah berubah. Sungguh sangat sulit untuk mempertahankan apalagi melestarikan keutuhan kampung tradisional Minangkabau yang mereka banggakan. Tapi kebutuhan masa kini telah mendesak masyarakat ke arah perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Apa mau dikata? Demikian, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Wassalam.